berterima kasih pertama kepada yang terhormat Bapak Presiden Prabowo Subianto. Prabowo bikin geger. Kebijakan baru ini langsung bikin negara asing buka komunikasi rahasia. Kali ini kita akan bahas sebuah keputusan besar dari Presiden Prabowo Subianto yang bikin banyak negara besar mulai melirik Indonesia dengan serius. Tapi ini bukan soal perang, bukan juga soal ekonomi atau politik dalam negeri. Tapi ini tentang kebijakan pengampunan tahanan asing di Indonesia. Mungkin kedengarannya simpel, tapi jangan salah, ini bukan soal belas kasihan semata. Namun ada strategi besar di baliknya. Dan yang bikin makin menarik, kebijakan ini langsung bikin Inggris, Prancis, Australia, bahkan Filipina mulai buka jalur komunikasi intensif dengan Indonesia. Apa sebenarnya yang terjadi? Gimana kebijakan ini bisa jadi kartu as Indonesia di panggung global? Yuk kita bedah tuntas di video ini. Salah satu kasus yang paling menyita perhatian adalah permintaan dari pemerintah Inggris soal kasus Lini Sandiford, seorang nenek berusia 67 tahun yang dijatuhi hukuman mati oleh pengadilan Indonesia karena menyelundupkan kokain senilai 3,7 miliar rupiah. Kasus ini sudah jadi sorotan dunia sejak lama. Tapi dengan kebijakan baru dari Presiden Prabowo, bukan tidak mungkin hukuman mati itu berubah menjadi seumur hidup, atau bahkan pembebasan bersyarat. Menariknya, pemerintah Inggris dikabarkan sudah mengirim perwakilan resmi untuk melobi langsung ke pemerintah Indonesia. Menyikapi hal itu, Presiden Prabowo melihat peluang untuk memanfaatkan permintaan ini sebagai alat tawar-menawar. Salah satu strategi yang diterapkan adalah menekan Inggris agar membebaskan tahanan Indonesia yang saat ini berada di penjara mereka. Salah satu nama yang disebut-sebut adalah Ryan Sinaga, seorang WNI yang saat ini mendekam di balik jeruji besi di Inggris. Jika Indonesia memberikan pengampunan kepada Lindsay, maka seharusnya Inggris juga menunjukkan itikat baik dengan membebaskan WNI yang mereka tahan. Diplomasi seperti ini akan semakin mengukuhkan posisi Indonesia sebagai negara yang kuat dan diperhitungkan di kancah internasional. Setelah Inggris, kini Filipina ikut mengajukan permintaan serupa. Mereka meminta agar Mary Jane Veloso, warga Filipina yang dihukum mati di Indonesia akibat kasus narkoba, bisa dipulangkan ke negaranya untuk diadili sendiri. Mary Jane sejatinya sudah dijadwalkan menghadapi regu tembak. Namun di bawah pemerintahan Prabowo, ada pertimbangan untuk mengembalikannya ke Filipina. Bukan semata demi balas kasih, tapi sebagai langkah diplomatik yang berpotensi memperkuat hubungan bilateral. Akhirnya doa-doa Mary sudah dijawab hari ini, di mana nanti saya akan kembali ke negara saya. Dan saya yakin dan percaya bahwa Tuhan punya rencana yang indah dalam hidup saya. Saya ingin berterima kasih pertama kepada yang terhormat Bapak Presiden Prabowo Subianto. Menariknya, keputusan ini bukan tanpa strategi. Indonesia rupanya punya kepentingan besar di balik kebijakan pengampunan tersebut. Salah satunya, upaya mengekstradisi buronan narkoba asal Australia, Gregor Johan Hassas, yang kini ditahan di Filipina. Dengan memberikan angin segar pada kasus Mary Jane, Indonesia bisa menekan Filipina agar menyerahkan Gregor untuk diadili di tanah air. Tak hanya Filipina, Prancis pun masuk ke lingkaran negosiasi. Mereka ingin agar warganya yang ditahan di Indonesia bisa dipindahkan ke sistem hukum Prancis. Namun seperti yang disampaikan oleh Menteri Hukum dan HAM, Supratman Andi Aktas,
Indonesia tak akan mengiyakan permintaan tersebut begitu saja. Setiap keputusan harus membawa keuntungan nyata bagi kepentingan nasional. Kebijakan ini pun tak luput dari sorotan media internasional. Surat kabar Mirror dari Inggris, misalnya terang-terangan berharap agar Prabowo menunjukkan sikap yang sama seperti saat memberikan kelonggaran untuk Mary Jane Veloso. Mereka menilai bahwa Lindy Sandiford, warga Inggris yang sudah menjalani hukuman lebih dari 10 tahun di Indonesia, sudah cukup menebus kesalahannya. Beberapa pakar hukum memberikan peringatan serius, memberikan pengampunan kepada narapidana narkoba, apalagi yang berasal dari luar negeri, dikhawatirkan membuka celah bagi tekanan diplomatik asing di masa depan. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Iza Mahendra, menegaskan bahwa pemerintah tetap menghormati putusan pengadilan. Namun, ruang untuk koordinasi percepatan eksekusi atau revisi kebijakan tetap terbuka. Dengan cara ini, Indonesia tetap memegang kendali tanpa menabrak azas hukum yang berlaku. Yang menarik, langkah Prabowo ini juga mulai memunculkan diskusi baru di kalangan akademisi dan analisis politik internasional. Banyak yang melihat bahwa Indonesia sedang memasuki era baru dalam diplomasi modern. Bukan lagi sebagai negara berkembang yang hanya ikut arus, tetapi sebagai aktor aktif yang berani menentukan arah permainan. Apalagi di tengah ketegangan global saat ini, di mana negara-negara besar saling adu pengaruh, Indonesia muncul dengan pendekatan yang unik, menggabungkan hukum nasional dengan diplomasi lunak. Ini bukan sekedar soal membebaskan tahanan, tapi bagaimana memanfaatkan setiap langkah untuk memperkuat posisi tawar Indonesia di meja global. Tak sedikit pengamat yang menilai bahwa strategi Prabowo bisa membuka jalan baru dalam hubungan luar negeri Indonesia. Bayangkan saja, jika pendekatan ini berhasil, bisa jadi ke depan, Indonesia tak hanya dipandang sebagai pasar besar atau mitra dagang strategis, tapi juga sebagai negara penentu dalam isu-isu hukum dan kemanusiaan lintas negara. Nah, gimana menurut teman-teman? Tulis di kolom komentar ya. Sekian dulu informasi dari kita. Mimin pamit. See you on the next video.